Halo, Kami dari kelompok 6 Kodikologi kelas C, Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga. kami akan melakukan peninjauan kodikologi naskah Indonesia. selamat malam ke David, aku Christopher Hendrawan dari Sasindo angkatan 2020. Izin wawancara mengenai tugas akhir kodikologi. Langsung aja ke pertanyaannya, Kak. Pertama, aku mau nanya mengenai bahan naskah. Menurut Kakak, bahan naskah yang paling kuat dan tahan lama yang biasanya dibuat untuk naskah pada umumnya apa, Kak? Biasanya untuk yang paling umum dan banyak digunakan itu dari lontar sebenarnya. Tapi pada abad ke-18, sekitar abad 18 itu orang-orang banyak yang menggunakan deluang. Deluang ini bisa disebut sebagai kertas tradisional atau kertas Jawa sebenarnya. Terbuat dari kayu mulberry, kalau tahu mulberry biasanya, kalau bahasa Indonesia orang sini biasanya kenalnya murbei seperti itu, serat kayu dari serat kayu pohon tersebut. Terus Dari pembuatan naskahnya bagaimana? Apa harus dibentuk dulu atau bisa langsung dipakai? Sebenarnya itu sih tergantung daerah. Jadi ada yang setelah bikin serat kayu itu langsung ditulis atau bahkan nanti ada proses lagi. Jadi tiap-tiap daerah beda ya? Biasanya ya di setiap daerah beda. Kertas ini kan biasanya juga digunakan di wayang beber, makanya dia kuat. Berarti yang menurut Kakak yang paling kuat ya, dari bahan daluang atau yang satunya tadi? Daluang. Daluang itu yang bisa dikatakan paling awet. Yang pertanyaan kedua mengenai umur naskah. Menurut Kakak naskah yang paling tua yang ada di Indonesia ada di mana, Kak? Mungkin di Jawa Timur atau daerah mana? Saya pernah tahu itu, entah ya pastinya, tapi saya pernah beberapa kali membaca naskah ini yang arang-arang itu. Oh, Saya lupa. itu di museum, Pak? Enggak. Oh, bukan. Jadi itu juga ada berkaitan sih sama wabah gitu. Yang calon arang ya. Maaf ya, calon arang kalau pernah dengar. Saya baru agak lupa karena udah lama, Mas. Jadi calon arang itu setahu saya naskah dengan mengangkat isu wabah tertua. Itu kalau boleh tahu terletak di mana ya, naskah? Kalau nggak salah dulu itu di Bali. Oh, di Bali. Ya. Kalau umur pastinya belum tahu ya, kira-kira berapa tahun? Nggak tahu. Oh ya. Ya, sebenarnya kalau dari ceritanya calon arang ini dari Jawa Timur sebenarnya. Tapi ditemukannya di Bali. Mengenai tempat penulisan. Menurut Kakak, apakah tempat penulisan naskah memiliki tradisi khusus sebelum menuliskan naskah atau ada kriteria sendiri untuk tempat penulisan naskah? Syarat-syaratnya gitu. Untuk tempat sih juga balik lagi tergantung kegunaan. Kalau misal untuk menulis sejarah mungkin nggak ada tempat khusus ya. Mantra atau misal apa mungkin bisa jadi orang yang menulis itu memerlukan tempat khusus seperti tempat ritual atau di gunung atau di mana seperti itu. Lagi pada keadaan situasi. Jadi tergantung kegunaannya dan fungsinya. Iya, ya seperti. Jadi nggak semua harus ada tempat khusus atau tradisi untuk. Iya, nggak ada. Lanjutnya mengenai keadaan naskah. Menurut Kakak di Indonesia ini bagaimana sih keadaan naskah yang pada umumnya? Apakah masih terjamin keotentikannya? Untuk beberapa bagian masih bisa dikatakan otentik karena kepemilikannya itu masih individu seperti itu. Banyak misalnya di Lamongan, karena di Lamongan itu banyak naskah-naskah yang ditulis oleh ulama terdahulu, misal Wali Songo dan lain-lain. Itu
diturunkan secara turun-temurun ke keluarga seperti itu. Jadi jarang yang di museum. Tapi kalau di Indonesia sendiri banyak peninggalan entah naskah entah prasasti itu dibawa ke Leiden. Lanjut selanjutnya terkait penggunaan naskah. Kakak siapa saja yang biasa menggunakan naskah, maaf, dan untuk keperluan apa? Sebenarnya semua orang berhak menggunakan naskah, tapi dengan hemat saya melihat bahwasanya naskah ini cuma dipergunakan untuk misalnya skripsi, kajian dan hal seperti itu, atau mungkin nanti dibuat untuk menggali sejarah atau nanti untuk mencari runtutan kronologis dan lain-lain. Ini kebanyakan untuk keperluan skripsi dan kajian. Kebanyakan untuk dibuat kajian. Selanjutnya mengenai kronologis sejarah naskah. Kakak bisa cerita nggak satu naskah yang memiliki suatu kronologis tersendiri seperti itu? Nah, ya yang saya sampaikan tadi, Calon Arang tadi. Oh, ya. Calon Arang itu kan seorang yang memiliki wabah penyakit ya, maksudnya punya penyakit khusus, di mana orang-orang itu nggak berani dekat sama dia. Nah, ini diceritain nih ceritanya. Boleh Kak, singkat aja. Apa gitu? Boleh, iya. Nah, setelah dia orang-orang tahu bahwasanya dia punya penyakit, akhirnya dia nggak ada yang mau melamar sampai udah usianya mungkin 30 sampai 40 itu nggak ada yang mau melamar. Akhirnya si Calon Arang ini melakukan ritual untuk menurunkan wabah gitu. Nah, itu di zamannya Raja Erlangga. Berarti dari Jawa Timur ya? Iya, sampai Raja Erlangga itu menurunkan pasukan. Bahasanya Raja Erlangga ini tahu loh, Calon Arang ini yang telah menurunkan wabah seperti itu, yang ritual-ritual. Nah itu masih relevan sih dengan zaman-zaman sekarang yang kamu juga tahu kan kalau sekarang juga pandemi seperti itu. Runtutannya hampir sama. Gitu. Selanjutnya mengenai sejarah naskah. Menurut kakak setelah menjelaskan dari sisi kronologis tadi mengenai Calon Arang, apakah ada hubungannya dengan sejarah terbentuknya naskah tersebut atau asal-usul terjadinya naskah tersebut? Menurut saya ada, karena naskah itu kan untuk menggambarkan atau memotret zaman seperti itu. Entah itu fiksi atau mungkin karangan. Namun ya banyak orang yang mengamini bahwa ya ini benar, oh ya ini salah, karena dulu juga orang-orang mengenal pagebluk dan lain-lain seperti wabah-wabah. Bisa saya kaitkan bahwasanya wabah ini emang benar ada, namun belum tentu Calon Arang yang menjadi penyebabnya. Nah itu mungkin sesuatu yang berkaitan, namun ada penyelewengan atau lain yang dilakukan oleh penulis agar masyarakat itu lebih waspada atau masyarakat tahu bahwa ada penyakit seperti A, B, C seperti itu. Jadi nggak semata-mata menulis kosong seperti itu. Iya, berarti ada hubungannya Kak, sejarah terbentuknya naskah. Iya. Mengenai, menurut saya sih ada. Mengenai watermark, apakah semua naskah wajib menggunakan watermark? Menurut kakak gimana? Sebenarnya kalau menurut saya wajib, tapi banyak naskah yang nggak menggunakan watermark, karena watermark ini juga dibuat dengan sesuatu yang khusus. Jadi kalau mungkin sekarang itu di uang kertas, kalau diarahkan ke cahaya kan kayak ada yang samar-samar. Iya. Di Indonesia sendiri pada abad ke-19, 18-19 itu baru ada watermark. Dan itu pun nggak semua naskah ada watermarknya. Tapi sebagian besar naskah itu wajib menggunakan watermark, berarti kan? Harusnya ada ya. Selanjutnya mengenai tulisan teknik kodikologi. Menurut kakak bagaimana menulis naskah menggunakan teknik kronologi yang memenuhi standar? Jadi standarisasinya menulis naskah menggunakan teknik itu. Ya lebih ke itu aja. Maksudnya aku nggak bisa ya, maksudnya nyebutin secara terperinci karena emang aku kan bukan orang di bidang yang expert gitu kan ya, masih seorang mahasiswa. Mungkin lebih pada itu sih, tata cara penulisan yang misal kajian
kebahasaannya maupun nanti runtutan kronologis maupun alurnya seperti apa, seperti itu sih. Biasanya kan teknik ada sesuatu yang berbeda dalam artian siapa yang mengajarkan atau nanti siapa yang menulis. Mungkin di standar Indonesia dan standar mungkin di Malaysia atau di tempat lain beda, seperti itu sih. Tapi menurut kakak di Indonesia sendiri berarti teknik kodikologinya itu ada berapa? Apa Gimana? teknik kodikologinya kalau di Indonesia kira-kira ada berapa? Tadi macam-macam. Aku rasa sih jadi satu. Nggak harus ada teknik khusus sih, karena kodikologi sendiri itu kan dari kata kodeks yang artinya naskah. Jadi emang mungkin hanya orang-orang yang mungkin punya kelebihan di bidang ini aja yang mungkin harusnya tahu bagaimana cara menulis. Tapi mungkin kalau bukan orang yang expert seperti orang-orang zaman dahulu yang mungkin nggak tahu tata cara, ya nulis sesuai kaidah aja, misal ada eliminasi, ilustrasi, terus ada watermark, seperti itu kan harus ada gitu sih. Yang umumnya seperti itu. Selanjutnya mengenai ilustrasi dan eliminasi. Menurut kakak fungsi dan tujuan adanya ilustrasi dan eliminasi dalam sebuah naskah apa kak? Dan apakah itu wajib di setiap naskah? Wajib sih enggak, tapi ilustrasi sama eliminasi itu sangat membantu penulis untuk menyampaikan maksud dan untuk membantu pembaca dalam menangkap maksud. Misal seperti ilustrasi itu kan untuk memberikan gambaran. Misal dalam ilmu kedokteran, orang zaman dulu menggambar bagian tubuh terus dikasih tanda panah, ini apa, nah itu ilustrasi. Atau piramid ya dikasih arah, ini bagian apa, itu ilustrasi untuk memudahkan pembaca untuk berimajinasi atau menangkap maksud. Kalau iluminasi lebih biasa. Kalau misal mohon maaf ya, kamu Muslim atau Kristen? Aku Katolik. Atau Katolik atau Kristen? Katolik. Nah, yeah. Kebetulan aku Muslim, dan di Muslim tuh kalau kamu pernah lihat Al-Quran, ya kan? Di Al-Quran kan itu ada di covernya ada bentuk bunga-bunga dan kayak lukisan-lukisan seni, motif gitu ya, ada motif seperti motif mungkin di dalam buku nanti ada bentuk bunga di bawahnya, terus ada kata-kata seperti itu, iluminasi. Jadi memberikan pencerahan seperti itu, untuk memberikan pencerahan, untuk membantu pembaca juga, lebih ke situ sih. Dan itu mungkin juga nggak wajib juga ada di naskah. Itu untuk memudahkan aja ya. Kalau tahu bisa dikasih contoh penggunaannya di dalam naskah. Ya misal iluminasi kayak border gitu kan, kayak border biasanya di teks ada yang membatasi teks, terus di sampingnya ada motif-motif gitu. Jadi iluminasi itu kan kayak hiasan-hiasan gitu. Kalau ilustrasi ya seperti yang aku gambarin tadi misal. Pertanyaan terakhir kak, mengenai sarana perwujudan bahasa. Menurut kakak apa sih contoh naskah yang termasuk dalam kategori puisi atau prosa? Kalau dikatakan apa perwujudan bahasa seperti dalam bentuk puisi maupun prosa. Mantra bisa dikatakan puisi. Mantra itu kan kayak suatu untuk mendatangkan sesuatu atau mengusir sesuatu atau meminta sesuatu seperti itu. Nah, dalam bahasa puitis menurutku, karena kita mengucapkan sesuatu hal yang nggak jelas pun, haba ini hama. Kalau kita memiliki niatan di hati, mungkin itu akan terwujud. Nah itu merupakan suatu, itu sudah jadi mantra. Nah itu juga menurutku udah seperti puisi. Terus prosa juga seperti itu, layaknya prosa yang sekarang. Kak, tadi kan kata kak, misalnya kita ngomong nggak salah pun, kalau ada niatnya itu bisa dijadikan mantra. Jadi mantra harus ada makna atau artinya apa enggak?
nggak harus ada artinya. Dulu Pak Puji kan, iya Pak Puji itu pernah ngomong mantra itu kata kosong pun bisa jadi mantra, asalkan dalam hati memiliki niat untuk meminta sesuatu, misalnya seperti itu. Itu makanya orang dulu menggunakan teks-teks dalam keagamaan maupun teks-teks kedaerahan dijadikan satu, akhirnya dijadikan mantra untuk meminta tumbal atau minta apa yang sering kita lihat di sinetron-sinetron atau apa itu kan, seperti itu. Nah, mantra sebenarnya seperti itu. Nah, itu sebenarnya juga merupakan puisi kalau menurutku, karena juga memiliki keindahan-keindahan tersendiri kalau kita jeli dalam melihat. Kalau untuk prosa, bagaimana sarana perwujudan bahasa? Untuk prosa kan, prosa itu juga apa ya? Karya sastra yang berbentuk cerita yang disampaikan menggunakan narasi. Nah, folklore itu juga menurutku prosa, kayak cerita rakyat gitu kan. Atau dongeng itu juga bukan prosa. Namun hanya beda penamaan aja di tiap daerah gitu. Ada yang mungkin ada yang dongeng dan lain-lain. Sebenarnya itu juga karya sastra, karena bagaimana orang dulu menyampaikan maksud dari tiap-tiap larangan dengan menggunakan dongeng-dongeng tadi. Kalau mitos itu termasuk prosa atau enggak? Apa mitos apa dulu? Misal kayak mitos kan ada yang dalam bentuk cerita, ada yang dalam cuma bentuk Misalnya kegiatan. Misal mitos jangan nyapu di malam hari. Nah, itu kan hanya sepenggal. Tinggal bagaimana mitos itu dikemas kan. Ada yang mitos Gunung Semeru misal. Terus ada penjabarannya, ada disampaikan dengan menggunakan narasi-narasi yang unik dan panjang misalnya, atau beberapa baris, itu juga udah suatu bentuk prosa. Nyi Roro Kidul gitu ya, di pantai selatan. Iya. Oh iya, tadi yang nomor 1 udah dijawab ya Kak, nomor 1 tadi. Bahan yang paling sulit untuk ditemukan, bahan naskah. Udah. Iya. Deluang tadi. Berarti itu termasuk bahan yang paling awet dan paling sulit ditemukan ya Kak? Atau untuk sulitnya enggak, tapi emang dia paling awet karena hampir di seluruh penjuru negeri itu ada bahannya, dari bahan mulberry, serat mulberry. Kalau bahan yang paling sulit ditemukan itu menurut Kak tadi bahan apa? Kira-kira tahu nggak? Mungkin ya lontar itu tadi, karena biasanya pohon lontar kan hanya tumbuh di beberapa bagian aja, nggak di semua pelosok ada. Mungkin orang di zaman kakek nenekku itu juga ada, biasanya nulisnya di daun. Nah, itu kan juga masih gampang. Ya, mungkin yang paling susah sih daun lontar itu. Dan mungkin cara menulisnya juga cukup ribet, karena harus menggunakan ketumbar dan arang, ketumbar yang dimasak dan lain-lain. Harus memahat juga. Bahan yang dari lontar itu sama daluang nulisnya caranya sama Kak? Alat. Ya, hampir mirip. Tetap ada perbedaan karena permukaan mereka kan beda. Di daun lontar itu lebih tebal. Jadi harus agak diukir gitu kan, baru dikasih bubuk ketumbar atau apa itu yang digiling, nanti jadi hitam, langsung diolesin gitu. Nah, ada caranya. Akhirnya kan awet itu. Mungkin cukup sekian wawancara malam hari ini. Iya. Mohon maaf kalau ada kurang kata atau kurang berkenaan.